Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wistri Meisa, dosen pengampu mata kuliah Jujokyu Dokai. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas sedikit pengantar tentang apa itu Sokudoku. Kemudian di dalam Sokudoku juga terdapat salah satu strategi membaca yaitu teknik skimming. Pada video pembelajaran singkat kali ini kita akan membahas lebih detail tentang langkah-langkah teknik skimming. Di akhir video pembelajaran, diharapkan pembelajar dapat memahami dan berlatih menggunakan teknik skimming dalam memahami teks atau wacana berbahasa Jepang. Yang pertama di sini adalah Kakudai Bunsetsu, yaitu Extended Sentential Units. Jika minasang lihat di sini, dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai kalimat perluasan. Nah, perluasan ini disebut modifier, yaitu berupa kata penjelas, dapat berupa kata, frase, atau kalimat. Di sini kita perlu mengidentifikasi non-modifier dalam teks untuk mengidentifikasi topik tersebut. Nah, non-modifier di sini adalah unit berupa kata, frase, kalimat yang menjelaskan nomina. Bisa minasang lihat dalam bahasa Jepang, strukturnya muncul sebelum kata yang dijelaskan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kino katta hon o yomi hajimemasu. Jika kita lihat di sini, saya mulai membaca buku yang dibeli kemarin. Maka di sini non-modifier yang kita temukan adalah kata hon, yaitu buku. Sehingga di sini menjelaskan topik dari kalimat tersebut. Bahwa kita tengah membahas tentang buku. Buku yang seperti apa? Non-modifiernya dijelaskan oleh frase sebelumnya, yaitu buku yang dibeli kemarin. Ini adalah contoh dari beberapa kalimat atau paragraf yang bisa kita identifikasi non-modifiernya. Ini sudah ada pada modul, silakan minasang cek masing-masing. Jika kita lihat di sini, yang pertama kita bisa melihat pembeda dari beberapa kalimat tersebut. Yang pertama adalah watashi no ie ni nihon no neko ga iru. Pipi to iu namae 7 歳になる。私の家には7歳になる日本猫がいる。Nihon neko di sini menjadi non-modifier. Untuk kalimat berikutnya, jika kita lihat non-modifier di sini adalah neko saja. Karena di sini pipi to iu namae de ookime o shita shiroi to kuroi to chairo no totemo kawaii neko da. Kemudian pada kalimat berikutnya, non-modifiernya itu adalah sebagai kei atau keterampilan atau trik atau skill, di mana di sini nanika mono o nage yaru to tobiagatte sore o fuchū de torae watashi no tokoro made hakonde kuru to iu inu no yona ge o suru no da. Jadi pada teks ini diceritakan tentang kucing Jepang bernama Pipi yang berusia 7 tahun yang memiliki kemampuan atau skill seperti anjing yang dapat menangkap benda yang dilemparkan di udara. Dia bisa meloncat ke udara, mengambil benda tersebut dan mengantarkannya kepada kita. Seperti itu. Jadi pada paragraf ini yang perlu kita identifikasi adalah non-modifier. Sehingga kita bisa melihat dari semua paragraf ini tentang apa topik yang dibicarakan. Kemudian langkah yang kedua di sini adalah keyword sagashi, di mana kita mengidentifikasi kata kunci dengan menerapkan suatu strategi yang populer ya, strategi membaca yaitu 5W1H. Jadi kalau dalam bahasa Jepang di sini ada itsu, dokode, dare ga nani ga, nani o, dan naze. Jadi kapan, di mana, siapa, apa, kemudian apa yang dilakukan oleh objek tersebut dan kemudian naze kenapa. Serta yang terakhir adalah how, dono yo ni shita no ka, natta no ka. Jadi apa yang terjadi setelah itu. Kemudian yang ketiga adalah bung dan raku no narabekaya, di mana di sini adalah mengurutkan. Nah, jadi di sini kita menyusun urutan kalimat dalam paragraf dengan mengidentifikasi kata kunci tertentu. Jadi di sini dalam bahasa Jepang kita bisa melihat urutan seperti hitotsu, futatsu, hitotsu, hitotsume, futatsume, mitsume, dan seterusnya.
atau dengan fukushi atau kata-kata seperti mazu, saishoni, soshite, tsugini, saigoni. Kemudian juga ada jikan heika seperti waktu ya, urutan waktu. Pagi, asa, hiru, yoru, kemudian juga toshi ya, tahun dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah seigo mondai. Seigo mondai di sini yang dimaksud dengan benar salah di sini adalah untuk memahami isi wacana, khususnya untuk bentuk benar dan salah ya, di mana di situ ada pernyataan apakah pernyataan ini sesuai dengan isi dari teks wacana. Nah, di sini yang kita cari itu adalah biasanya dengan keyword yang dilihat dari hiragana seperti itu. Tapi sebenarnya identifikasi kata kunci ini saja juga tidak cukup, gitu ya. Karena di sini kita memerlukan pemahaman tata bahasa, kemudian kata penghubung antar kalimat, kala atau tenses, terutama yang ditulis dalam hiragana, serta kita harus bisa mengidentifikasi kalimat pertentangan dan juga kalimat persetujuan. Kemudian yang kelima di sini adalah nayo no yosoku, yaitu memprediksi isi wacana, di mana di sini yang lebih kita kenal sebagai kontekstual guessing. Jadi kita memprediksi kalimat selanjutnya berdasarkan perkiraan konteks wacana yang didapat. Di mana prediksi konteks wacana ini kita dapat dari pemahaman tata bahasa serta pertimbangan atas kohesi dan koherensi antar kalimat dalam paragraf. Kemudian proses prediksi ini juga berkelanjutan dan kita tidak kembali ke bagian awal teks. Dan yang terakhir di sini shudai tai yoteng o tsukamu koto. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi dengan skimming, dengan membaca cepat adalah apa itu tema atau topik dari wacana tersebut, kemudian garis besar pokok wacana tersebut, kemudian pokok utama wacana atau intisari dari wacana, kemudian ketiga poin ini dapat tercapai dalam waktu singkat tentunya dengan apa? Yang pertama adalah memahami latar belakang wacana tersebut. Kemudian yang kedua adalah memahami sudut pandang penulis. Jadi di sini kita perlu mengidentifikasi opini penulis terhadap topik wacana. Kemudian di sini saya cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Jadi bagaimana minasang, apakah strategi skimming sulit dilakukan? Membaca skimming merupakan strategi yang efektif untuk memahami wacana teks bahasa Jepang dengan singkat. Jadi teknik ini memungkinkan minasang untuk memperoleh informasi penting dengan cepat dan efisien. Dengan berlatih secara teratur, minasang dapat meningkatkan kecepatan membaca, memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan, dan menyaring informasi yang tidak penting. Penting juga bagi kita untuk menyesuaikan strategi membaca skimming dengan tujuan dan jenis teks yang kita tengah baca. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.